Soal tes PPS Pemilu Serentak tahun 2024. 1. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah A. Sifat, bentuk negara, dan bentuk pemerintah. B. Identitas negara. C. Jaminan hak asasi manusia. D. Dasar filsafat suatu negara. Jawabannya adalah B. 2. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya. Jawabannya adalah A. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari A. Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 1. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. D. Dekret Presiden. Jawabannya adalah C. 4. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru. Jawabannya adalah A. 5. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak. Jawabannya adalah A. 6. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia, sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia Kecil, D. Panitia 9. Jawabannya adalah D. 7. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana A. Mengembangkan kehidupan politik, B. Sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik, C. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, D. Menentukan sistem pemerintahan. Jawabannya adalah B. 8. Salah satu hal yang menyebabkan seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya adalah A. Dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri, B. Bertempat tinggal di negara asing karena tugas negara, C. Laki-laki Indonesia menikah dengan wanita asing, D. Perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara asing jika menurut hukum asal negara suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat dari perkawinan. Jawabannya adalah D. 9. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden, B. MPR, DPR, dan
DPRD tingkat 1, C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, D. DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Jawabannya adalah C. 10. Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Nilai moral, B. Perluasan pengetahuan, C. Nilai budaya, D. Keterampilan. Jawabannya adalah D. 11. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, C. Membeli produk buatan dalam negeri, D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jawabannya adalah A. 12. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur, B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia, C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial, D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Jawabannya adalah D. 13. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di A. Rumah Laksamana Maida, B. Rumah Bung Karno, C. Lapangan Ikada, D. Bundaran HI. Jawabannya adalah C. 14. Demokrasi liberal yang dikembangkan di Indonesia tahun 1950 sampai 1959 dimaksudkan untuk menegakkan A. Kewibawaan pemerintah, B. Pemerintahan yang efektif, C. Pemerintahan yang efisien, D. Hak-hak manusia. Jawabannya adalah D. 15. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang A. Oligarkis, B. Demokratis, C. Militeristis, D. Otokratis. Jawabannya adalah B. 16. Tahun berapa pemilu pertama diselenggarakan di Indonesia? A. Tahun 1965, B. 1998, C. 1955, D. 1945. Jawabannya adalah C. 17. Dalam pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah A. Proporsional tertutup, B. Proporsional terbuka, C. Distrik berwakil banyak, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. 18. Sebutkan asas penyelenggaraan pemilu. A. Jujur dan adil, B. Langsung, umum, bebas, rahasia, C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. 19. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam pemilu adalah A. Transparan, B. Efektif, C. Aksesibilitas,
D. Akuntabilitas. Jawabannya adalah C. 20. Kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam A. KUHP, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, D. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah D. 21. Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas, yang artinya A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu, C. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, D. Tidak peduli terhadap pemilu. Jawabannya adalah B. 22. Ada berapakah partai politik peserta pemilu tahun 2024? A. 20 partai politik, B. 9 partai politik, C. 16 partai politik, D. 17 partai politik. Jawabannya adalah D. 23. Untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah A. Berusia 17 tahun, B. Berusia 15 tahun, C. Setiap warga negara tanpa memandang usia, D. Berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Jawabannya adalah D. 24. Tugas panitia pemungutan suara atau PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno, B. Turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK, D. Menjaga gudang logistik. Jawabannya adalah C. 25. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap, B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, D. A, B, dan C semuanya benar. Jawabannya adalah D. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.